Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idman Gojuan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini dari kelas A semester 3. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dari semester 2 ke semester 3 sekarang, yang dibimbing oleh Profesor Dr. Heni Nuraini SHMA dan asisten dosen Dr. Emrendi Arianda di SHMH. Di sini saya mendapat review tugas bab 1, yaitu tentang percobaan atau fogging. Yaitu bagian A, pengertian dan sifat percobaan. Pengertian didefinisikan tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP, poin pertama yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah terjadi dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaannya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Poin kedua yaitu maksimum dipidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Poin ketiga yaitu jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Poin keempat yaitu pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan dua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tetap percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah dimulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Sifat percobaan adalah sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53, percobaan dipandang sebagai memperluas tindak pidananya orang dan bukan memperluas rumus delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hajewinskiel, Suringa, dan Oemar Seno Aji. Kemudian sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidana perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan salah satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Mojatno. Sekian, terima kasih.